Masuk yang sekarang dilakukan dalam beberapa hari terakhir, yaitu admin dari Dapodik melakukan pembersihan data terkait dengan peserta didik atau siswa yang datanya berganda. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga. Apa maksudnya peserta didik berganda? Bapak Ibu, setelah kami melakukan pengecekan ke dalam sistem untuk memvalidasi data, ternyata ditemui adanya data-data peserta didik yang identik, yang sama, di mana data siswa itu terdaftar lebih dari satu rombel di dalam satu sekolah dengan sama-sama rombel kelas. Bahkan ada yang terdata lebih dari satu sekolah untuk data yang identik. Dinamakan identik maksudnya apa? Sama ID peserta didiknya, nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, nama ayah, sampai dengan NISN. Kalau atribut data ini sama, kami meyakini bahwa ini adalah data anak siswa yang sama, artinya satu orang. Tetapi di sistem terdata lebih dari satu rombongan belajar, bahkan lebih dari satu sekolah. Maka kemarin kita berunding dengan beberapa stakeholder, kemudian diputuskan bahwa nanti akan dilakukan eksekusi terhadap data-data yang berganda ini. Mungkin Bapak Ibu teman-teman operator bertanya, apa sih yang dapat menyebabkan peserta didik berganda seperti itu? Yang pertama, ini adalah transaksi, di mana peserta didik yang mutasi, siswa yang pindah atau lulus, atau diinput atau ditarik secara online oleh sekolah baru. Jadi misalnya ada siswa pindah dari sekolah A ke sekolah B. Nah, oleh sekolah B, data siswa itu sudah diinput atau ditarik data. Tapi ternyata di sekolah asalnya, di sekolah A, siswa tersebut masih aktif, belum dikeluarkan atau dimutasikan. Maka terjadilah bahwa siswa tersebut aktif di sekolah A dan sekolah B. Itu salah satu yang disebut data berganda. Nah, ada teknis lain yang bisa menyebabkan itu, yaitu apabila ada yang melakukan registrasi pada aplikasi Dapodik, tapi menggunakan profil lama, profil dari versi lama yang masih disimpan. Itu dapat menyebabkan hal tersebut. Nah, penyebab yang ketiga adalah jika aplikasi Dapodik dalam satu sekolah dijalankan atau diinstal di beberapa komputer yang berbeda. Makanya kembali kami mengingatkan bahwa teknik dasar konsep implementasi Dapodik ini untuk satu sekolah hanya diinstal atau servernya hanya cukup satu komputer saja. Jika Bapak Ibu menghendaki mengerjakannya bersama-sama dengan banyak komputer, maka gunakan konfigurasi client server computing. Artinya hanya satu server, yang lain hanya yang mengakses sebagai klien dan tidak diinstal sendiri-sendiri. Nah, karena risikonya seperti ini, Bapak Ibu perlu pahami bersama bahwa ketika suatu data, misalnya data siswa, diinput pada aplikasi Dapodik di komputer A, disimpan, maka di sistem di komputer A itu sudah di-generate sebuah GUID yang merupakan single identity atau identitas unik dari data record data siswa tersebut. Jika kemudian itu di komputer lain dilakukan hal yang sama, yaitu di-input siswa tersebut, disimpan, maka akan tergenerate GUID yang berbeda lagi. Nah, kalau dua komputer ini digunakan untuk sinkronisasi, maka siswa yang diinput itu oleh sistem server kami akan diidentifikasi sebagai record data yang berbeda, orang yang berbeda. Karena walaupun atributnya sama, mempunyai GUID yang berbeda. Maka kembali saya tegaskan, Bapak Ibu, untuk input Dapodik itu bisa dilakukan bersama-sama, tapi dalam konfigurasi jaringan client server. Jadi servernya tetap hanya satu. Secara lebih lengkap, lebih jelas terkait dengan mekanisme client server computing atau input data Dapodik lewat jaringan ini sudah dibahas secara lengkap di dalam seri buku panduan. Memang mungkin masih seri lama,
di mana di buku panduan yang seri 840 ada satu bab tersendiri yang bahas hal tersebut. Bapak Ibu bisa pelajari dan masih relevan. Nah, sekarang apa tindakan dari sistem Dapodik menyikapi adanya ternyata banyak ditemukan data peserta didik yang berganda ini? Kemarin diputuskan bahwa sistem data peserta didik yang berganda akan dilakukan eksekusi. Seperti apa eksekusinya? Bapak bisa cermati. Sistem akan menghapus salah satu peserta didik dari anggota rombel jika peserta didik berganda ditemukannya dalam satu sekolah tapi beda rombel. Ya, kembali saya ulangi, jika data siswa yang berganda ditemukan dalam satu sekolah tapi beda rombel, maka sistem otomatis akan menghapus salah satunya. Nah, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu cross check kembali. Kondisi kedua yaitu sistem akan meregistrasikan keluar kedua data peserta didik sebagai peserta didik tidak aktif. Ini adalah untuk siswa atau peserta didik berganda yang ditemuinya antar sekolah. Jadi misalnya ada satu siswa terdaftar berganda, dia terdata di sekolah A dan sekolah B. Maka dengan eksekusi ini yang terjadi, siswa tersebut baik di sekolah A maupun di sekolah B akan dikeluarkan dari rombelnya, akan masuk kepada siswa tidak aktif. Secara teknis aplikasi Dapodik, siswa diperlakukan ini maka akan masuk ke menu peserta didik keluar. Kembali saya ulangi, jika ada siswa terdaftar ganda di sekolah A dan sekolah B, maka sistem akan mengeksekusi mengeluarkan siswa tersebut di dua sekolah tersebut. Dua-duanya dikeluarkan, baik sekolah A maupun sekolah B, kemudian akan masuk ke peserta didik tidak aktif atau PD keluar. Lalu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman operator, bagaimana caranya saya bisa tahu kalau ternyata di sekolah saya ada siswa berganda itu? Nah, Bapak Ibu, beberapa hari lalu, 2 hari yang lalu tepatnya, ya, kami telah umumkan daftar sekolah yang teridentifikasi ada siswanya yang berganda. Bapak Ibu silahkan diakses beritanya di web dapo.dikdasmen.kemdikbud.id. Di sana ada salah satu berita daftar sekolah teridentifikasi peserta didik berganda. Silahkan diakses, silahkan dicermati, pastikan berarti Bapak Ibu harus mencermati jika ternyata sekolah Bapak Ibu adalah masuk di dalam daftar sekolah tersebut. Eksekusi lain yang dilakukan adalah kami telah menginformasikan masalah ini secara masif. Cara yang kami lakukan adalah kami menggunakan SMS Blast, yaitu dengan mengirim SMS kepada 1 kepala sekolah, 2 operator, 3 adalah kakak datadik Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, sistemnya, Bapak Ibu, apabila di aplikasi Dapodik nomor handphone dari kepala sekolah sudah terdata, sudah dimasukkan dengan lengkap, maka yang pertama di SMS adalah kepala sekolahnya. Akan tetapi jika nomor handphone dari kepala sekolah tidak terdata di aplikasi Dapodiknya, maka yang dikirimi adalah operator Dapodiknya. Tapi kalau dua-duanya ternyata nomor HP tidak terdata, bahkan email pun tidak terdata, maka yang dikirimkan pemberitahuan adalah lewat email kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotanya. Tapi perlu kami sampaikan bahwasanya Bapak Ibu, SMS yang dikirimkan menggunakan masking Dikdasmen, dan ini pemberitaan resmi. Dan instruksinya adalah untuk melakukan validasi data dan sinkronisasi. Tidak ada instruksi untuk mengirim data lewat email atau lewat surat dan sebagainya. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi perlu kami ulangi lagi bahwa instruksi dalam SMS tersebut adalah untuk melakukan validasi data dan melakukan sinkronisasi data melalui aplikasi Dapodik, dan tidak ada permintaan atau instruksi
untuk mengirimkan data melalui email kemanapun. Ini menyikapi karena akhir-akhir ini banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan institusi-institusi di pusat. Bapak Ibu juga harus tetap berhati-hati. Nah, sekarang jika ternyata di sekolah Bapak Ibu ditemui adanya siswa berganda ini, berarti masuk dalam daftar sekolah, mungkin sudah mendapatkan SMS tadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, lakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik atau kalau perlu lakukan registrasi ulang. Tujuannya apa? Agar data yang Bapak Ibu ada di aplikasi lokal menyesuaikan dengan eksekusi yang tadi dilakukan di server pusat. Bapak Ibu saat ini, kondisi saat ini, jika Bapak Ibu belum sinkron, kemudian cross check data, coba bandingkan data jumlah siswa khususnya antara yang terdata di aplikasi Dapodik dengan yang ada di server Dapodik pusat, di manajemen. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya ada siswa berganda dan telah dieksekusi, pasti akan menemui kondisi bahwa siswanya tidak sama. Siswa yang ada di server pusat berkurang karena adanya proses penghapusan tadi. Nah, maka eksekusi yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu adalah melakukan sinkronisasi. Tujuannya adalah mengupdate proses pelaksanaan eksekusi yang ada di server pusat. Ya. Kemudian ini jumlah peserta didiknya divalidasi, disesuaikan, dicocokkan. Nah, setelah melakukan sinkronisasi, bagaimana cara melacak yang mudah? Oh, saya ternyata ada 2 siswa nih yang berganda dan terhapus, berarti siswa saya berkurang 2. Siapa 2 orang ini? Bagaimana dengan cepat melacaknya? Bapak Ibu dapat memanfaatkan fitur validasi yang ada di front end. Nah, ketika divalidasi nanti akan diketahui bahwa siswa yang terhapus tersebut pasti akan ada warning bahwa siswa tersebut kondisinya tidak aktif. Nah, itu yang menjadi target. Kemudian Bapak Ibu validasi, dikonfirmasikan. Jika kondisinya peserta didik itu benar terdaftar di sekolah Bapak Ibu dan aktif, maka silahkan diaktifkan kembali. Caranya bagaimana? Tadi kan eksekusinya bahwa di 2 sekolah yang terdapat siswa berganda, eksekusi sistem adalah dua-duanya akan dinonaktifkan. Dinonaktifkan artinya dua-duanya akan masuk kepada menu PD keluar. Nah, jika ternyata memang benar bahwa siswa tersebut aktifnya di sekolah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tinggal melakukan proses mengaktifasi kembali. Caranya yaitu dengan masuk ke menu PD keluar, cari siswanya itu, kemudian dibatalkan. Nah, kemudian jangan lupa setelah dibatalkan, dia aktif kembali, silahkan kembali dimasukkan ke rombongan belajar di mana dia aktif. Ya. Setelah melakukan eksekusi itu, maka lakukan sinkronisasi kembali. Tujuannya adalah mengupdate kembali perlakuan dari yang telah Bapak Ibu lakukan tadi. Nah, cuma di sini kami warning, ada perhatian di bawah bahwa sekolah dilarang mengaktifkan kembali data peserta didik yang memang sudah mutasi. Tadi kan kondisi di mana kenapa eksekusi ini dilakukan ketika siswa mutasi dari sekolah A ke B, sekolah B-nya sudah memasukkan siswanya, tapi ternyata di sekolah A siswa tersebut juga masih aktif karena belum dimutasikan. Maka kembali untuk siswa yang memang sudah dinonaktifkan secara sistem dan memang siswa tersebut sudah tidak aktif kembali di sekolah Bapak Ibu, maka jangan diaktifkan kembali. Jadi ini penjelasan untuk eksekusi penonaktifkan siswa-siswa dengan status berganda yang dilakukan oleh tim admin dalam minggu terakhir ini.